Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mariam dari Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Kali ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Kesehatan Mental. Buku ini saya jadikan referensi dalam pembuatan makalah saya dengan kelompok saya, yang dimana makalah saya berjudul Kesehatan Mental dalam Perspektif Agama Islam. Nah, apa sih kesehatan mental itu sendiri? Jadi, istilah kesehatan mental itu diambil dari konsep mental hygiene. Kata ini diambil dari bahasa Yunani. Nah, mental hygiene itu sendiri dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis, karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Selain itu, ada pula pendapat dari Profesor Dr. Zakiyah Darajat pada tahun 1985. Beliau mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian. Yang pertama ialah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Lalu poin yang kedua, kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan masyarakat di sekitar lingkungannya. Lalu selanjutnya ada pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain. Lalu definisi yang terakhir adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Sementara itu, ada juga nih menurut dari Dr. Jalaluddin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama. Nah, menurut beliau, kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin itu sendiri dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu nih apa sih sebenarnya arti dari Islam itu sendiri. Jadi dari segi bahasa, Islam itu berasal dari kata salm yang artinya damai. Lalu ada juga berasal dari kata aslama yang berarti menyerah. Kemudian ada juga berasal dari kata istaslama mustaslimun, yaitu penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Dan yang terakhir berasal dari kata salam yang berarti selamat dan sejahtera. Nah, hal ini tuh dapat dihubungkan dari pengertian Islam bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya saya akan membahas ilmu kesehatan jiwa dalam Islam. Jadi, pada pembahasan kali ini ada yang namanya konsep kesehatan mental atau al-tib al-runah. Nah, hal ini pertama kali diperkenalkan di dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia yang bernama Abu Zaid Ahmed Ibnu Sal al-Balkhi pada tahun 850 sampai 934 Masehi. Dalam kitabnya berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus, yaitu makanan untuk tubuh dan jiwa. Dalam hal ini, Al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasanya menggunakan istilah al-tib al-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental, dia kerap menggunakan istilah tib al-qalb. Nah, menurut
Menurut Al-Balkhi, badan dan jiwa bisa sakit maupun sehat. Inilah yang disebut dengan keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di bagian tubuh manapun. Sedangkan ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan jiwa lainnya. Nah, selain Al-Balkhi, peradaban Islam juga memiliki dokter kejiwaan yang bernama Ali Ibnu Sal-Raban Al-Tabari. Lewat kitab Firdaus Al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 Masehi, dia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. Al-Tabari menjelaskan pasien kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya, kata Al-Tabari, dapat dilakukan melalui konseling yang bijak. Terapi ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter yang cerdas dan punya humor yang tinggi. Caranya dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya. Nah, jadi ketika kita sakit itu, terutama mental kita, jangan pernah disepelein ya teman-teman. Karena sebenarnya di dalam Islam pun telah dijelaskan bahwa segala penyakit itu ada obatnya, baik itu penyakit yang fisik maupun yang mental. Nah, dari tadi saya kan sudah menjelaskan apa itu kesehatan mental. Nah, selain kesehatan mental, ada juga nih yang namanya gangguan kesehatan mental. Nah, sebenarnya apa sih gangguan kesehatan mental itu sendiri? Jadi, gangguan kesehatan mental itu penyakit dengan manifestasi psikologik atau perilaku yang berkaitan dengan gangguan fungsi akibat adanya gangguan biologik, sosial, psikologik, genetik, fisik, ataupun kimiawi. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang ciri-ciri mental yang tidak sehat. Yang pertama adalah adanya perasaan tidak nyaman. Lalu yang kedua, adanya perasaan tidak aman atau insecure. Insecure ini sendiri seringkali terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena kita seringkali nih membandingkan diri kita dengan orang lain, makanya kita selalu merasa insecure. Nah, yang ketiga, kurangnya memiliki rasa percaya diri atau self-confidence. Nah, yang selanjutnya ada kurangnya memahami diri sendiri. Jadi kita kurang menggali nih, apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kita selama ini. Sehingga kita nantinya akan merasa terus insecure terhadap orang lain, padahal kita sendiri pun punya kelebihan. Nah, yang selanjutnya, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial. Jadi ketika kita misalkan lagi dalam suatu lingkungan, kita tuh ingin menjadi sorotannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adanya ketidakmatangan emosi. Jadi seringkali kita tuh sering marah tanpa alasan yang jelas, seperti itu. Kemudian adanya kepribadian yang memang terganggu. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kesehatan mental, yaitu prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap zat yang lebih luhur daripada dirinya sendiri tempat ia bergantung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang poin kedua adalah kesehatan mental dan ketenangan batin dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya melalui sholat dan berdoa. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya sedang tidak aman, tidak nyaman, atau jiwanya sedang terganggu, hal yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu kemudian jika hal itu benar-benar sudah mengganggu kegiatan fisik teman-teman bisa langsung berkonsultasi kepada yang ahlinya. Karena di dalam Al-Quran sendiri pun telah dijelaskan bahwa setiap penyakit itu selalu ada obatnya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental atau jiwa. Jadi buat teman-teman yang memiliki teman, saudara, atau keluarga yang mengalami penyakit ini, jangan pernah meremehkannya dan jangan pernah berkata bahwasannya mereka itu memiliki
iman yang kurang. Karena salah satu ustadz pernah menjelaskan hal ini dalam ceramahnya. Ia selalu mengatakan bahwa orang ini itu tidak memiliki agama yang kuat. Nah, dari situ terpaculah adanya kejadian bunuh diri. Jadi untuk teman-teman bisa mengganti kata-katanya dengan kata-kata yang lebih baik. Karena saat ini orang-orang masih banyak sekali yang belum aware terhadap kesehatan mental. Jadi gunakanlah kata-kata yang sebaik mungkin apabila teman-teman mempunyai lingkungan yang memang ada seseorang yang jiwanya sedang terganggu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.